Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada TV LED Philips dengan seri model nomor 39PH A4251S70. Gejalanya mati total ya. Ini untuk TV-nya sudah dibongkar. Setelah saya cek lihat-lihat, ternyata di sini ada hal yang mencurigakan. Kita coba di awal tadi tegangannya TV-nya memang mati total, mati sama sekali mati ya. Setelah saya cek di sini di power supply-nya, ternyata ini untuk entah IC entah STR mungkin ya. Yang kotak hitam itu, nah itu ada lubang di fisiknya ya ataupun di IC-nya. Kemungkinan ini awalnya ataupun IC-nya pecah. Sama ya busanya. Kita cek apakah ada komponen lain yang kena juga, dan keputusannya apakah kalau dikembali di secara orsi ini saya nggak sanggup ya. Kita akan cari solusinya, ikuti terus videonya. Ternyata untuk power supply-nya seperti ini ya. Kalau kita balik nyaris di bawah itu nggak ada satupun komponen ya. Jadi sebagian besar untuk jalur PCB-nya itu ada di atas. Ini hanya yang jalur-jalur besar saja yang di bawah. Jadi memang agak rumit ya. Ini Philips, jadi baru nemu saya TV seperti ini. Dan kepastiannya ini tentunya kita akan modif saja dengan menggunakan gacun. Tetapi berhubungan jauh di toko, untuk sementara persediaan gacun yang ada hanya gacun kabel 3 ya. Padahal hati saya inginnya menggunakan kabel 5 yang tipe terbaru yang C901 kalau nggak salah. Ya itu lebih mantap ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita akan coba aja dengan menggunakan gacun kabel 3. Mudah-mudahan berhasil. Karena ini untuk posisinya seperti ini ya. Jadi ini untuk kabel hitamnya di min 400 volt. Dan ini kaki trapo untuk yang masuk ke drainnya IC tadi ya, atau kalau di transistor itu kaki kolektor, atau kalau di short kalau di FET kaki tengahnya atau kaki drainnya ya. Untuk power supply ini tidak menggunakan auto coupler ya, jadi enggak ada pembatasnya di ataupun cut off nya untuk power supply ini. Jadi kalau hidup ya hidup lah gitu. Kita akan coba tes seperti ini ya. Ini untuk diodanya ada 3 buah dirangkai paralel. Kita cek tegangannya di sini saja. Oke, kita tes. Ya. Belum muncul ya tegangannya. Cabut. Tegangannya belum ada ternyata. Masih belum keluar. Kita cek dulu, karena di elko tadi ada ya tegangan. Saya cek tadi ada sisa tegangan di elko, karena di awalnya saya sudah tes terlebih dahulu sebelum TV-nya dibongkar. Oke, tadi ada kesalahan ngambil crop hitamnya ditempel di sini. Ternyata ini enggak nyatu dengan ground ya. Kita cek lagi. Yuk. Ada 16 volt, angkat aja dulu yuk. Takutnya terlalu besar. Kalau dilihat dari elko-nya cuma 16 volt tadi ya. Kita coba turunkan dulu untuk gacunya. Oke, coba lagi. 11,14 volt dulu ya. Saya kira hanya 12 volt ini tegangannya. Kita coba pasang lampu indikatornya dulu. Oke, kita untuk indikatornya sudah ada menyala ya. Tinggal kita nanti tekan tombol powernya. Tegangan sementara sekitar 12 volt, tapi ada 15 volt malah ya. Oke, kita coba cabut dulu. Sebetulnya untuk gacun seperti ini saya kurang rekomendasi ya. Alangkah baiknya menggunakan gacun yang kabel 5 yang tipe terbaru, khusus untuk TV LED yang ukurannya besar. Tapi kita coba saja. Kita tes, ini udah dipasang sementara seperti ini. Untuk lampu indikatornya menyala ya.
TV sudah on. Nah, ini backlightnya menyala. Kita cek tegangan ada di berapa. Kecil sekali ya, sekitar 10 volt. Saya sengaja settingnya di bawah dulu. Coba angkat. Apakah TV-nya sudah menyala? Karena backlight sudah menyala ya. Tapi TV sudah menyala. TV-nya sudah menyala. Kita coba tekan menu, tahan ya. TV-nya sudah menyala ya, meskipun hanya tegangan dikasih 10 volt. Oke, kita akan sesuaikan saja biar lebih akurat. Kita matikan dulu TV-nya. Kita setting dulu. Untuk gacanya kita naikkan di ini masih di angka sekitar angka 7 ya untuk trim potnya. Jadi tegangan masih kecil sekali tapi sudah menyala. Kita naikkan di angka 11, mungkin nanti sekitar tegangan 12 volt yang ada di sini. Oke, kita tes kembali, kita sesuaikan tadi ya. Tegangannya berapa? Ini kalau masih standby, gacun seperti ini memang sepertinya agak besar. Tapi kalau TV sudah on, nah itu sudah menyala, untuk backlightnya kelihatan di celah. Tegangan ada di sekitar 12 volt. Inilah tegangan yang sesungguhnya, mungkin hanya 12 volt ya. TV sudah menyala. Oke, jadi intinya ataupun kesimpulannya, TV Philips ini kerusakan ada di IC ataupun mungkin sejenis pad ya. Tapi ini seperti ini, kakinya banyak. Tapi kakinya saya hanya memotongnya saja, membuangnya saja, karena untuk mencopot IC-nya susah. Harus menggunakan blower, sementara lagi di luar nggak bawa blower ya. Jadi saya potong saja dengan cutter, saya biarkan. Yang terhubung ke ke PCB-nya saya buang, terutama di bagian di sini ya, bagian yang ke trapo dan yang ke drivernya ya. Pasang gacunya mudah sekali, hanya di kabel merahnya di kaki yang menuju ke STR ini ataupun ke IC ini ya, dan kabel hitamnya hanya di min 400 voltnya. Sangat simpel sekali ya untuk power supply Philips ini. Oke, dianggap selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi posisinya guys, geus utuh. Angkat parak geloyok, euy. Ih, normal kamera. Memang pakai jack dia mah. Jack na. Hah? Jack na.